Perkenalkan, saya Syakira Alfisyahrini dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Kelas A 2020, Ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya akan menjelaskan tentang materi kewajiban dan hak negara dan warga negara. Materi kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi terbagi menjadi 5 subbab, di antaranya yaitu 1. Konsep dan urgensi, 2. Alasan diperlukannya, 3. Sumber historis, sosiologis, dan politik, 4. Membangun argumen, 5. Esensi dan urgensi. Pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat digantikan oleh orang lain. Prinsipnya dapat dituntut secara paksa. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu dan tidak dapat digantikan oleh pihak lain. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai hak dan kewajiban negara dan warga negara diantaranya Pasal 23A yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Kemudian Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 23A, setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dan yang terakhir, Pasal 23 ayat 2, tiap warga negara berhak atas pekerjaan. Implementasi hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik. Sebagai contohnya yaitu kewajiban warga negara membayar pajak tertera dalam Undang-Undang Pasal 23A. Dengan masuknya pendapatan pajak dari warga, maka pemerintah negara juga akan mampu memenuhi hak warga negara, yakni hak mendapatkan penghidupan yang layak. Kemudian, hak warga negara mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak tertera pada Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan pemenuhan hak warga negara tersebut, pemerintah tiap tahun membuka lowongan pekerjaan di berbagai bidang dan memberi subsidi kepada rakyat. Alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Pergerakan budaya mengikuti seiring dinamika kehidupan sosial politik di mana tatkala hegemoni kaum kolonial mulai dipertanyakan keabsahannya, maka terjadilah perlawanan kaum tertindas di mana menuntut hak-haknya yang dirampas. Sejak itulah konsep hak mulai lebih menguatkan dan menggantikan konsep kewajiban yang mulai redup. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di Barat atau Eropa. John Locke, seorang filsafat Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Menurut sumber sosiologis, bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa basi sekonyong-konyong menjadi pemarah, suka memaci, dan pendendam. Situasi yang bergolak serupa ini dapat dijelaskan secara sosiologis karena memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa lalu. Ada satu pandangan bahwa Indonesia baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa basi, menjadi lebih pemarah, suka mencaci, dan pendendam. Situasi yang bergolak ini serupa dapat dijelaskan secara sosiologis karena memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Ada satu pandangan bahwa Indonesia baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia
adalah proses dari perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi, pertengahan tahun 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Adanya tuntunan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan hak asasi manusia. Argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara terdiri atas beberapa aturan, yakni yang pertama, Aturan Dasar Ihwal Pendidikan dan Kebudayaan serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Yang kedua, Aturan Dasar Ihwal Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Ketiga, Aturan Dasar Ihwal Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara. Dan yang terakhir yaitu Aturan Dasar Ihwal Hak dan Kewajiban Hak Asasi Manusia. Untuk memahami persoalan mengenai esensi dan urgensi harmonisasi kewajiban dan hak negara dan warga negara, kita dapat melakukan dengan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi kebutuhan agama, kebutuhan pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional, dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi tentang kewajiban dan hak negara dan warga negara. Terima kasih.